Selamat pagi, shalom, damai di hati, bersyukur kepada Tuhan di hari Minggu ini, di hari yang diberkati Tuhan. Kita berada dalam hari Minggu keempat di bulan Mei tahun 2020. Kami menyapa kita semua, Jemaat Gemim Sentrum Tatelu Warukapas dan jemaat yang ikut bersama-sama dengan kami di dalam ibadah, dalam media, baik Facebook maupun YouTube. Kita semua sudah mempersiapkan hati kita untuk beribadah bersama-sama. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, tema kita pada hari Minggu ini dan tema sepanjang minggu berjalan ini menjadi sahabat bagi semua. Saat ini kita akan beribadah dengan khadim yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta yang terkasih, Ibu Pendeta Junike Tuege, Sarjana Teologi. Jemaat yang di rumah, mari kita semua berdiri. Kita angkat pujian klik nomor 122, Kasih dari Sorga. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi saudara. Tema ibadah kita ialah menjadi sahabat bagi semua. Berhubung dengan tema ini, maka nats pembimbing dalam persekutuan ibadah kita saat ini terambil dalam Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Di hari Minggu, hari yang Tuhan jadikan bagi kami, saat ini kami ada dalam persekutuan yang mau menyembah dan memuliakan Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Oleh karenanya kami memohon kiranya dalam tuntunan lewat pekerjaan Roh Kudus-Mu, hadirlah di tengah-tengah kami yang beribadah saat ini. Tuntunan Tuhan kiranya menjadi bagian kami manakala kami dalam kerinduan untuk menyatu bersama dengan Tuhan. Dalam satu perjumpaan yang kami percaya mendatangkan kelegaan dan sukacita dalam kehidupan kami. Karena itu di saat ini
ketika kami mau menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami pun memanggil nama-Mu Tuhan hadir di tengah kami. Dan kiranya ibadah di hari Minggu ini jadi hanya di dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita melakukan bersama klik nomor 388, Besar Anugerah-Mu. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan di dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Patutlah kami mengaku, seringkali kami berbuat apa yang tidak kami kehendaki, yaitu yang jahat, dan seringkali kami tidak berbuat apa yang kami kehendaki, yaitu yang baik. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, dalam sujud dan sembah kami datang kepadamu. Dalam persekutuan yang beribadah, di hadirat Tuhan yang penuh dengan kekudusan, kami mau datang menyembah. Namun, kami pun menyadari akan keberadaan kami. Sebagai manusia kami tidak luput dari salah dan dosa yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kami menyakiti hati sesama kami, ketika kami berlaku tidak setia, bahkan ketika kami lebih mementingkan kepentingan diri kami sendiri tanpa mempedulikan lagi sesama kami. Kami sadar Tuhan, baik itu lewat pikiran, perkataan atau perbuatan, apa yang telah kami lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersalah dan melakukan dosa di hadapan-Mu. Karena itu di saat ini, dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan, membawakan segala pengakuan dosa dan kesalahan kami, sambil kami memohon belas kasih-Mu Tuhan, yang kiranya sudi mengampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak ada di hadirat-Mu. Bahkan kami layak untuk menjalani hidup yang adalah anugerah-Mu, ya Tuhan. Dan tolonglah kami, bahwa ketika kami menyadari salah dan dosa, ada kesediaan hati untuk datang dalam pengakuan
akan dosa kami, tetapi juga kami mau mengubah kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tolonglah kami, baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan inilah kami Tuhan, yang datang membawa segenap doa pengakuan dosa kami, membawa kehidupan kami kepadamu. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Amin. Saudara-saudara, marilah kita angkat pujian dengan melakukan bersama Kidung Jemaat nomor 467, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Oleh karena itu, marilah kita memuji nama-Nya. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya dan lawanlah dosa. Amin. Kita melakukan bersama NKB nomor 73, Kasih Tuhanku Lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berteduh, dan mudah bahkan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam persekutuan ibadah kita di saat ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Tuntunan Roh Kudus Tuhan kiranya terus menjadi bagian kami, manakala kami hendak membaca dan merenungkan akan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu tidak lalu dengan sia-sia, tetapi firman-Mu itu akan menjadi berkat dalam kehidupan kami, manakala kami menjalani hari-hari kehidupan pemberian Tuhan. Kami dituntun agar hidup yang kami jalani adalah hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Pakai hamba-Mu saat ini dan berfirmanlah ya Tuhan, kami menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Sepanjang minggu yang berjalan ini sebagai warga Gereja Masehi Injili di Minahasa, kita ada dalam pembacaan Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17. Kita akan membaca sekali lagi dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-17. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Perintah Supaya Saling Mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan Yesus yang sudah boleh menghentar kita menikmati kehidupan dan berkat sampai pada saat ini. Kita dipelihara Tuhan, torang boleh ada sebagaimana torang ada saat ini, itu semua karena kasih sayang Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, berbicara kasih, ada ungkapan lagu kasih yang sempurna adalah kasih yang dinyatakan Yesus bagi kita. Kasih yang sempurna itu merupakan bagian dari apa yang boleh dinyatakan oleh Yesus dalam hidup kita sebagai umat kepunyaannya. Kasih Yesus Kristus dikatakan sempurna karena itu merupakan refleksi kasih Allah yang menjadi gambaran kasih-Nya kepada kita manusia, yaitu kasih yang tidak pernah mementingkan diri sendiri, tidak egois, bahkan kasih yang rela berkorban. Kasih itu menjadi fondasi atau dasar yang kuat bagi kehidupan setiap orang percaya. Dan kasih itu bukanlah sesuatu yang abstrak, cuma diangan-angan, cuma diucap, bukan sesuatu yang tidak nyata. Tetapi kasih itu merupakan sesuatu
yang nyata, yang berwujud, baik itu lewat ucapan, pemikiran kita, teristimewa perbuatan kita yang benar-benar keluar dari hati yang tulus. Itulah kasih yang sesungguhnya yang telah dinyatakan oleh Allah kepada kita manusia lewat putranya, yaitu Yesus Kristus. Seperti yang boleh terungkap dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah yang besar itu nyata dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan kita di saat ini dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17 di sini menggambarkan tentang kasih Allah yang nyata dalam Yesus Kristus. Demikian kasih Yesus Kristus yang nyata dalam kehidupan kita, dalam karyanya yang rela berkorban bagi kita. Peristiwa yang belum lama kita lewati, bulan yang lalu, bulan April, dalam perayaan kematian Yesus Kristus, Jumat Agung, yang menggambarkan bagaimana pengorbanan itu diberi bagi saya dan saudara-saudara untuk keselamatan kita. Sehingga memang wujud kasih Allah dalam Yesus itu nyata, sehingga memang lewat bagian bacaan ini pun ada perintah bagi kita untuk saling mengasihi. Dan seperti kasih Yesus bagi kita, demikian pun kita mampu mewujudkan kasih itu bagi sesama kita. Kasih yang seperti apa nyata digambarkan bahwa kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang tanpa pamrih. Dan itu jelas digambarkan dalam satu relasi atau hubungan yang baik yang tercipta, di mana Yesus bukan lagi menyebut kita sebagai hamba, tetapi Dia menyebut kita sebagai sahabat. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita disebut sebagai sahabat Kristus. Ini merupakan sesuatu yang melekat sebagai identitas diri kita sebagai orang yang percaya. Yang tentunya dalam gambaran sebagai sahabat itu ternyata tidak semudah dengan apa yang orang dengar. Karena pada kenyataannya perintah untuk mengasihi terdengar sangat mudah, sangat sederhana, tetapi sesungguhnya mengandung makna yang dalam dan dalam prakteknya terkadang sulit untuk dilakukan. Mengapa? Karena kasih itu akan memuncak dalam kerelaan untuk berkorban kepada sesama. Dan saya katakan sulit karena apa? Karena pada kenyataannya orang sekarang hidup lebih mementingkan diri sendiri. Lebih mementingkan kelompok sendiri. Orientasi hidup kita dulu, baru ngoni. Kita dulu, baru yang lain. Dan ini nyanak dapat disangkal, memang secara manusiawi sekali itu sering kali terjadi. Dan kita terek belum kok masa songoni. Mementingkan diri sendiri, keegoisan dalam diri yang terkadang menguasai kehidupan kita. Relasi tercipta terkadang karena ada kepentingan. Artinya orang membangun suatu hubungan, biasakan orang ada alasan. Kenapa kita berteman dengan dia?
Kiapa kita bertemang dengan kiapa kita bertemang dengan ini, dengan itu. Pertama tong ja bilang, sedap kuat bertemang dengan dia. Enak diajak bicara. Dia pengertian. Dia baik-baik sekali, dia pe orang supel, dia pe orang kuat periang. Jadi kalau dengan dia suasana gembira-gembira terus. Dia kuatnya Carlota. Dia kuatnya ndak pelit. Sedap kok kau bertemang dengan dia. Banyak doi. Jadi ketika ada keperluan, odoh, cepat sekali dia mau bantu. Ada banyak alasan, ada banyak pertimbangan manakala orang hendak membangun relasi dengan seseorang. Jadi orang taruh kira. Kalau tong tahu dia skakar, tong tahu dia ketir, bapikir dua kali tora ampi batemang dengan dia. Atau ketika orang mengenal seseorang dengan latar belakang kehidupan yang ada sudah juga susah dia. Mau dapat apa orang kalau batemang dengan orang susah? Nya akan mau dapat apa-apa orang. Bacari kok tuh temang yang selevel atau paling tidak yang di atas supaya dan orang tabaku iko. Nah, saudara-saudara, ini yang saya katakan sulit untuk dilakukan karena membangun itu relasi hubungan batemang atau dalam ya konteks bacaan kita persahabatan. Kalau so dibarengi dengan kepentingan so bukan sahabat sejati itu dia nama. Kalau cuma sekedar teman di Facebook minta pertemanan dengan tu orang sapa stolako, orang nak kenal, yang penting tong lihat oh dia bertemang dengan kita petemang banyak confirm jo. Orang nak akan peduli dia sapa. Kurang jaliak sak deh delete jo dia ke apa. Nak cuma kotek nen bajual-jual jo DP masakan, DP apa tuh tanya kenal di jauh dia. Beda itu teman, sekedar berteman dengan membangun ikatan yang disebut dengan persahabatan. Akan sangat jauh berbeda. Nah saudara-saudara, Yesus mengajarkan lewat bagian bacaan kita bahwa sahabat Kristus kita harus mampu memisahkan, mematahkan gap-gap yang membuat orang nyak akan mampu membangun hubungan yang baik itu. Hancurkan itu. Agar supaya benar, fondasi atau dasar dari kasih itu adalah ketulusan. Memang betul keluar dari torang hati. Kendati pun sulit tapi ndak akan nyada yang ndak mungkin kalau torang lakukan itu benar-benar berdasarkan pada kasih Kristus. Mungkin kalau anak-anak pemuda remaja dorang tahu ada tuh lagu persahabatan bagai kepompong yang mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Tentu dari situ ada gambaran bahwa kalau ulat membaking apa. Tetapi ketika dia menjadi kupu-kupu menjadi sesuatu yang indah. Memberi gambaran bahwa tuh persahabatan itu dari sesuatu yang tadinya tidak ada apa-apa boleh menjadi sesuatu yang indah. Mendatangkan kebaikan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga mendatangkan keindahan yang boleh dinikmati, dirasakan, dilihat oleh banyak orang. Karena itu sebagai seorang sahabat, pastinya tidak ada sahabat yang senang melihat dia petemang susah, dan tidak ada sahabat yang susah melihat dia petemang senang. Torang akan sama-sama senang ketika torang senang, dan torang akan sama-sama susah ketika torang susah. Bukan mau berarti karena dia susah, saya mau ange. Nanti dia senang baru doh. Torang kok baku temang. Ketika dia susah iyo. Dulu kok torang bertetangga, sekarang so nyanda. Biasa kan nanti di saat senang dipuja-puja, di saat kehidupan dia jatuh tambah injak. Saudara-saudara,
berefleksi dari ini, menjadi sahabat pun ya ada yang ingin menjatuhkan sahabatnya. Apalagi kalau tong bilang musuh dalam selimut, atau kalau di Facebook ada aja gambar di muka ada tertawa, ada baku pelok, ada tertawa martu di belakang kote, ternyata ada mau menusuk dari belakang. Sehingga memang firman Tuhan bilang, kasihilah seorang akan yang lain. Nats pembimbing kita bilang tadi, Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dihianati, disakiti memang sakit rasanya. Tetapi akan lebih sakit ketika orang dihianati dan disakiti oleh orang pesahabat sendiri. Itu kang tong jarasa, doh. Kalau kok bukan tapi tamangnya terlalu sakit begini kita ada rasa. Torang bertamang dari kecil, torang bersama kenapa jadi begini? Sehingga memang Bapak Ibu saudara-saudara dari sini ketika ada perintah supaya saling mengasihi, mari torang mengevaluasi, introspeksi torang pe kehidupan agar supaya benar-benar perwujudan kasih yang diharapkan dinyatakan oleh setiap orang percaya dengan berdasarkan pada kasih Kristus itu boleh orang wujud nyatakan semua dalam tuntunan dan kehendak Tuhan. Kita diajarkan tidak hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi kita pun diajarkan untuk mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan firman Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Perwujudan orang mengasihi Allah yaitu dengan kita mengasihi sesama. Tanpa pilih kasih, nyandak pandang kaya miskin, nyandak pandang tua muda, nyandak pandang kuno atau gaul. Orang tetap ada dalam kehidupan bersama, berjalan bersama untuk membangun satu kehidupan yang baik di dalam Tuhan. Apalagi sekarang kasih yang torang di tengah wabah virus corona yang sedang marak saat ini, semakin pererat tali kasih kita, mengubah segala sesuatu karena kasih dapat menutupi banyak hal. Ketika orang mampu mempererat tali kasih kita, segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, termasuk tongja bilang akar pahit, ketika kasih itu bertahta, kasih dalam dasar Kristus bertahta dalam hidup kita, orang cabu itu ada kelegaan. Karena kasih itu murah hati, kasih memaafkan, kasihnya ndak sombong. Semua yang baik itu ada dalam perwujudan kasih. Karena itu mari orang nyatakan kasih kita. Ketika ada orang yang berbagi kasih, karena kan sekarang lagi banyak orang dalam kesusahan, ada saudara-saudara kita yang diberkati, berbagi kasih dengan torang, terima dengan penuh sukacita iman, doakan mereka. Dan torang yang menerima pemberian kasih, menerima dengan ucapan syukur. Terima dengan ucapan syukur setiap pemberian. Dong dah kasih dengan sukacita, dong dah kasih dengan doa, maka orang terima dengan ucapan syukur dan juga doa agar kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Satu hal yang disampaikan oleh bagian firman Tuhan saat ini, dengan mengasihi ada kesukaan besar yang akan kita terima. Apa itu? Itulah sukacita penuh yang dijanjikan oleh Tuhan. Sukacita yang akan menggambarkan jati diri kita sebagai orang percaya yang adalah sahabat Kristus, sehingga kita pun boleh menjadi sahabat bagi sesama. Tuhan telah memilih kita, dan ketika Tuhan memilih kita, Dia pun mengutus kita untuk pergi dan menjadi berkat.
memberi buah dan buah itu tetap, memelihara kehidupan yang baik di dalam Tuhan, maka janji firman Tuhan, mintalah kepada Bapa, maka akan diberi. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong kita sekarang sampai selamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saat ini kita angkat pujian dengan kita melakukan NKB nomor 167, Tuhan Yesus Sahabatku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam persekutuan ibadah kita saat ini, marilah kita memberi persembahan dengan penuh sukacita iman di dalam Tuhan. Dan sambil memberi persembahan, kita angkat pujian Kidung Jemaat 381 yang Maha Kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita siapkan hati kita. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk waktu yang baik yang boleh Tuhan jadikan bagi kami. Ketika di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini, ada waktu khusus yang boleh kami siapkan. Kami beribadah, menyanyi, berdoa, dan membaca serta merenungkan akan firman-Mu. Perenungan akan firman Tuhan yang senantiasa menuntun kami dalam satu kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu kehidupan yang saling mengasihi dan menjadi sahabat bagi semua. Kami mohon Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah kehidupan kami, agar dalam pertolongan Tuhan kami boleh mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dan dalam persekutuan ibadah ini, kami pun sudah memberi persembahan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap persembahan yang boleh kami kumpulkan dengan penuh syukur dan sukacita iman. Persembahan di pundi-pundi persembahan
sampul-sampul syukur, sampul hari ulang tahun, sampul persepuluhan, sampul syukur lainnya, untuk setiap berkat yang boleh Tuhan karyakan dalam hidup. Dikuduskanlah setiap persembahan kami, agar persembahan kami ini boleh menjadi berkat dalam pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan diberkatilah ketika kami pun boleh memberi persembahan untuk menopang pembangunan yang ada di Jemaat Gemim Sentrum Tatelu Warukapas ini. Terima kasih Tuhan. Dalam persekutuan ibadah ini, kami pun berdoa. Kami bersyafaat di hadapan-Mu Tuhan, memohon belas kasih Tuhan dinyatakan bagi kami. Ketika kami diperhadapkan pada gumul bersama oleh karena pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih mewabah di daerah kami, di tengah bangsa dan negara kami, tetapi juga di negara-negara yang lain. Kami mohon Tuhan, pulihkanlah kehidupan kami, agar supaya kami boleh lagi menjalani kehidupan kami dengan baik, seperti waktu-waktu yang lalu. Dan ajarkanlah kami Tuhan untuk tetap setia dan taat di dalam Tuhan, kendati pun diperhadapkan dengan pergumulan yang berat ini. Memohon pertolongan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan mereka diperhadapkan dengan sakit penyakit, baik yang sudah positif terkena virus corona, ataupun saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan menjaga, Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan kondisi mereka baik secara fisik tetapi juga secara psikis mereka. Kiranya dengan iman yang dimiliki mereka dipulihkan di dalam kuasa-Mu Tuhan. Demikian dengan kami semua. Jagalah kami Tuhan. Bentengilah kami dengan kuasa-Mu. Dijauh-jauhkanlah dari kami segala jenis sakit penyakit. Terlebih virus corona ini. Bentengi kami Tuhan. Agar supaya kami boleh didapati sehat dan kuat. Semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati para medis, dokter, perawat yang dengan hati melayani. Tuhan jaga mereka, Tuhan lindungi mereka, jaga keluarga mereka Tuhan. Tolong agar senantiasa dalam tugas dan tanggung jawab pengabdian para medis, jeripaya mereka tidak menjadi sia-sia. Mereka dikuatkan dalam pertolongan Tuhan. Keluarga mereka pun diberkati oleh Tuhan. Demikian dengan pemerintah, bangsa dan negara kami. Pemerintah di pusat, di daerah, sampai di desa kami ini. Bapak Hukum Tua perangkat desa kiranya Tuhan berkati. Beri hikmat agar dalam setiap upaya-upaya yang mereka lakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini, mereka berlaku bijaksana dan dapat melakukan tugas tanggung jawab dengan baik dalam tuntunan dan kehendak-Mu Tuhan.
segenap masyarakat yang ada diberkati, termasuk masyarakat yang ada di Desa Warukapas ini. Tuhan tolong kami agar dapat menjalani kehidupan dengan baik. Segala yang kami butuhkan tercukupkan dalam pertolongan-Mu, ya Tuhan Yesus. Saat ini, sebagai persekutuan jemaat Tuhan, kami pun berdoa memohon kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan pelayanan dan kesaksian yang ada di aras sinode wilayah, khususnya yang ada di Jemaat Gemim Sentrum Tatelu Warukapas ini. Tuhan berkati kami dalam pemberian diri untuk melayani para pendeta, penatua, syamas, perangkat-perangkat pelayanan yang Tuhan pakai untuk melayani di jemaat ini. Kiranya Tuhan menolong agar pelayanan yang terbaik akan terus diberi di tengah keterbatasan kami oleh karena virus corona ini. Tuhan tolong kami agar dalam setiap doa kami senantiasa berpasrah penuh dalam tuntunan-Mu untuk dapat menjalani kehidupan yang memuliakan Tuhan. Para janda, duda, orang tua yang sudah lanjut usia, anak-anak yatim piatu, orang-orang terlantar, kiranya Tuhan memberkati, kuatkan dan teguhkanlah kehidupan mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun di minggu yang berjalan. Kiranya Tuhan berkati di usia yang baru yang telah Tuhan beri. Biarlah sukacita mereka akan menjadi sempurna di dalam Tuhan. Demikian Tuhan, bagi anggota-anggota jemaat yang ada di Jemaat Gemim Sentrum Tatelu Warukapas, yang ada di kolom 1 sampai kolom 14, kiranya Tuhan memberkati. Di antaranya kami berdoa untuk keluarga Dotulong Kamagi, keluarga Igir Item, keluarga Katuuk Lalandos, keluarga Katuuk Sompi, keluarga Angkau Tuuk, keluarga Deyong Kaunang, keluarga Ekel Pondaa, keluarga Horman Payo, keluarga Item Gimon, keluarga Ansyu Yuni, keluarga Deyong Luntungan, keluarga Kamagi Wulur, keluarga Katuk Langkai, keluarga Ibu Jili Manopo, keluarga Kamagi Lincewas, keluarga Kandau Tene, keluarga Kasukare Berhimpong, keluarga Dok Item, keluarga Dotulong Mantiri, keluarga Katuk Rumagit, keluarga Katuk Timbuleng, keluarga Ibu Yeti Rondonuwu, keluarga Katuk Ngangi, keluarga Bapak Deki Rorimpandei, keluarga Kalalo Wuisan, keluarga Danes Haryawang, keluarga Danes Samurine. Kiranya juga nantiasa kehidupan keluarga-keluarga hamba-hambamu ini ada dalam naungan-Mu. Bahkan juga secara keseluruhan seluruh anggota jemaat yang ada di sentrum Tatelu ini. Berkati Tuhan, kiranya selalu ada dalam tuntunan, kuasa, dan pemeliharaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah kami yang membawa kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, jemaat, bangsa dan negara kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu.
Doa ini kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dengarkan warta pelayanan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita mendengarkan warta pelayanan. Sahabat Kristus yang berhari ulang tahun di minggu berjalan ini, tanggal 24 Mei, Bapak Meyer Pangemanan kolom 2, Bapak Melki Worotikan kolom 3, Remaja Kirieci Tikoalu kolom 4, Ibu Meske Angkau kolom 4, Ibu Sarce Wulur kolom 7, Ibu Yet Tumundo kolom 10, dan tanggal 25 Mei Ibu Erosina Pinontoan kolom 11, dan keluarga Tuai dan Geru hari ulang tahun pernikahan. Tanggal 26 Mei Ibu Ana Tumengkol kolom 2, Bapak Feki Liu kolom 3, Remaja Jonathan Kemagi kolom 6, hari ulang tahun pernikahan keluarga Mantiri Tanot kolom 10. Di tanggal 27 Mei, Ibu Selvi Yuni kolom 6, Bapak Davidson Watuliu kolom 12. Dan tanggal 28 Mei, Ibu Juri Kelangi kolom 4, Saudara Michael Takasumiang kolom 5, Ibu Ika Putri Pratiwi kolom 11, Remaja Hendra Panese kolom 14, Pemuda Marcelano Sikendo kolom 14. Tanggal 29 Mei, Remaja Gracia Pangemanan kolom 2, Ibu Katrin Cetambani kolom 5, Remaja William Tudus kolom 6, Adik Lesita Mangkei kolom 8, Ibu Amelia Lopulalang kolom 14. Dan tanggal 30 Mei, Ibu Meiti Tumengkol kolom 1, Remaja Kristafael Tangkuman kolom 5, Bapak Sylvester Maramis kolom 8. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sentrum Tateluaru Kapas mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan keluarga serta selamat menikmati berkat Tuhan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun dalam sepekan ini. Kiranya kasih dan kesetiaan kepada Tuhan semakin bertambah-tambah dan kasih karunia Tuhan semakin melimpah. Tuhan Yesus memberkati. Dan dalam ibadah saat ini kami pastinya mengucapkan banyak terima kasih untuk perangkat pelayanan. Yang pertama, Ibu Pendeta Yunike Pangautoege yang menjadi saluran berkat bagi kita di ibadah pagi ini, dan juga perangkat pelayanan yang lainnya, singers Ibu Mega Mantiri, Saudari Dewi Poluan, dan perangkat pelayanan multimedia Saudari Margareta Siwi, dan pemegang sound system Saudara Firman Nginon. Dan untuk doa kadim, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Penatua Seni Tidayo. Biarlah perangkat pelayanan ini dan kita semua yang di rumah juga melayani di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan penuh kasih Tuhan Yesus. Dan sahabat Kristus, kita akan beribadah di hari Rabu untuk ibadah kolom tanggal 27 Mei 2020 dengan Kadim Bapak Pendeta Fristis Arthur Kerung MTH. Mari kita semua selalu taat beribadah kepada Tuhan. Sahabat Kristus, Tuhan Yesus selalu memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan menutup rangkaian ibadah kita di hari Minggu ini, diundang jemaat untuk berdiri. Kita melakukan bersama klik nomor 338 bahas. Perhatikanlah nasihat rasuli yang berikut. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-10. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus,
supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Demikianlah ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat disilakan duduk. Mari kita bersaat teduh.